Halo Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di video terbaru dari saya. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi modul 11 yang telah saya pelajari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Mardiah dari SD Negeri 1 Sobo, CGP Angkatan 9, kelompok 09075B2. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya masih sering menuntaskan target kurikulum tanpa tahu perasaan, bakat, minat, dan kemampuan murid. Saya juga sering menuntut murid agar mendapat nilai sempurna. Saya juga jarang merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya beranggapan bahwa nilai akhir adalah segalanya. Saya juga kurang membangun kedekatan emosional dengan anak. Bahkan saya juga pernah memberi ancaman hukuman atau sanksi kepada murid agar disiplin baik dalam bersikap maupun selama proses pembelajaran. Dalam mengajar, saya hanya menuntaskan kewajiban saya sebagai tuntutan kurikulum yang harus segera diselesaikan. Saya juga merasa sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya juga sering tidak mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagi saya, murid harus taat pada semua arahan guru. Dan bagi saya pula, murid harus diberi sanksi ketika tidak melakukan sesuatu dengan baik. Namun, setelah mempelajari modul ini, tentu saja ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku dari saya selama mengajar. Pentingnya pendekatan berpusat pada murid. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi unik dari setiap murid. Menempatkan murid sebagai objek utama dalam proses pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk aktif dalam mengembangkan pemahaman. Pentingnya menghormati budaya lokal. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan dan lingkungan tempat murid berada. Dapat mengubah cara kita melihat pendidikan dari sekedar transfer ilmu pengetahuan global saja. Dorongan untuk kreativitas dan inovasi. Mengubah fokus pendidikan dari hanya pengetahuan akademis menjadi pengetahuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif. Pentingnya pendidikan inklusif. Setiap murid, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pentingnya peran pendidik sebagai fasilitator. Pendidik sebagai fasilitator harus memahami murid secara mendalam, membantu mereka dalam menemukan dan potensi mereka sendiri, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang inspiratif. Pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di luar lingkungan formal. Hal ini mengubah persepsi kita tentang pembelajaran sebagai proses yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang kehidupan. Lalu, apa yang dapat saya terapkan di kelas agar lebih baik? Saya harus memperhatikan perkembangan seluruh aspek termasuk aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual murid. Saya juga membuat program pembelajaran yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan nilai-nilai kultural.
Saya juga harus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan saling menghargai. Saya juga harus mendukung pendekatan belajar berbasis proyek, diskusi terbuka, dan kolaborasi antar murid. Ini akan membantu murid mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Saya juga harus menyediakan waktu kegiatan bermain dan seni dalam jadwal harian. Saya juga harus mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal ke dalam kurikulum, seperti tradisi, cerita rakyat, dan seni tradisional. Saya harus menanamkan penghargaan terhadap keberagaman dalam kelas melalui diskusi tentang budaya, agama, dan latar belakang murid dengan penghormatan dan toleransi. Saya juga harus melibatkan orang tua dalam pendidikan murid dengan saling berkomunikasi mengenai perkembangan murid, tujuan pembelajaran, dan cara mendukung pembelajaran di rumah. Hal ini bisa dilakukan melalui grup WhatsApp yang dibentuk bersama saya dan orang tua siswa. Saya juga melakukan pelatihan dan pengembangan terus-menerus agar dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pendampingan kepada murid. Saya biasanya mengerjakan pelatihan mandiri melalui platform PMM dan mengikuti webinar-webinar. Saya juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong murid untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Saya juga berusaha menciptakan lingkungan kelas yang inspiratif dan nyaman dengan cara menampilkan karya seni, kutipan inspiratif, dan materi yang memotivasi murid untuk belajar dan berpikir kritis. Pendidikan berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendekatan yang memprioritaskan kebutuhan, potensi, dan perkembangan individu. Dalam pendidikan ini, murid dianggap sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini membantu mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan karakter positif murid. Tujuan utamanya adalah menghasilkan individu yang memiliki integritas, semangat, dan kontribusi positif dalam masyarakat. Kesimpulannya, pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah mendorong pertumbuhan holistik murid untuk menghadapi tantangan dunia dengan percaya diri dan tanggung jawab. Materi yang saya paparkan hari ini diambil dari berbagai sumber. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.